Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat setia channel Bejo Donya Akhirat. Berikut ini kami sajikan sebuah cuplikan video bersama Gus Mus. Kita dengarkan bareng-bareng. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan tulis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Ashari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Itulah apa yang disampaikan oleh Gus Mus yang menurut kami luar biasa. Entah ini video kapan, tapi ini sebagai referensi buat kita semua. Ini sebuah referensi yang memotivasi kita semua. Bahwa orang NU adalah orang Islam atau orang Indonesia yang beragama Islam. Sekali lagi, orang NU atau yang ikut dengan NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan imigran. Ini maksudnya apa? Maksud dari apa yang disampaikan Gus Mus ini luar biasa, menyimpan makna yang dalam. Kita sebagai warga NU dan otomatis warga Indonesia yang beragama Islam mempunyai tanggung jawab besar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya NU ini adalah salah satu pilar tonggak tokoh yang kokoh tentang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada orang yang di situ itu mengaku NU tapi bukan berasal dari Indonesia, ya dipertanyakan. Dan ini betul-betul terjadi hari ini. Terjadinya gimana? Ada loh imigran Yaman itu mengaku sebagai NU. Dulu FPI itu sering kita mendengar, sering mengaku, wah kami juga NU, amaliyahnya sama dengan NU. Tetapi pada saat kita lihat fikroh siasinya itu berbeda ternyata. Dan ada lagi yang kewalem ngakunya sangat NU karena mbahnya itu termasuk tokoh pendiri NU. Muncul distorsi sejarah NU, yakni munculnya Habib Hashim bin Yahya. Dan ini mbahnya orang yang selama ini paling getol meneriakkan aku NU. Bahkan selalu akrab dengan NU. Penampilannya lagi-lagi karena dia itu imigran dari Yaman, kedoknya terbuka. Betul-betul terbuka. Ternyata syarat dengan kepentingan, syarat dengan keserakan, menurut analisa yang kami temukan di lapangan. Makanya mereka yang bukan warga Indonesia yang mengaku sebagai NU ini dipertanyakan. Banyak sekali kasusnya. Dulu FPI. FPI itu kan yang bikin Kabib toh. Ngakunya NU, sehingga banyak saudara-saudara kami dari NU yang masuk ke dalam FPI.
Karena hasutan-hasutan narasi yang dibangun mereka tentu berbondong-bondong, wow amalia sama, doyan solawatan, doyan tahlilan, dan seterusnya, pakai usoli, pakai kunut. Banyak yang terperdaya terus masuk FPI. Dan FPI resmi dibubarkan. Dan ini dibangun kembali oleh mereka. Ada Habib yang sangat kalem. Bahkan sering berceramah, kalau ada orang yang bilang tidak usah NU-NU-nan. Oh bahaya itu, harus dilawan itu. Wah, seakan-akan paling NU sendiri. Lagi-lagi karena sebab kakek moyang mereka itu bukan berasal dari Nusantara, akhirnya terbongkarlah kedok topengnya. Ternyata hanya lamis di mulut saja. Wah, berani mendistorsi sejarah NU. Padahal NU tidak ada tokoh pendiri NU itu yang berasal dari Habib. Dan ini semakin menguatkan bahwa asbabun nuzul berdirinya NU ini untuk mewadahi orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Dikumpulkan di dalam wadah yang namanya organisasi atau Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Jadi bukan non Indonesia. Habib itu walaupun sudah domisili di sini dan menetap di sini dan ber-KTP di sini, tapi turunan dari Yaman, gitu loh. Mbah-mbah mereka itu dari Yaman. Makanya tetap kelihatan kelakuannya. Nah, membelokkan sejarah NU, terus PBNU instruksi ini dibantah, bahkan dilawan. Makanya tidak usah kaget. Karena apa? Yaitu sesuai dengan apa yang dingendikane Gus Mus, karena bukan orang Indonesia, gitu loh. Bisa dipahami? Ya karena bukan orang Indonesia, terus mereka itu visi misinya itu beda. Kalau kita visi misinya jelas. Salah satu motivasi, saya yakin motivasi berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama untuk melindungi faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus adalah apa? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini final, tidak boleh tidak, harus ini. Makanya semangat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah terpatri, turun-temurun dari mbah-mbah kita sampai sekarang. Nah kalau terjadi orang yang mengaku NU tapi bukan orang asli Indonesia, imigran, ya dipertanyakan. Terus ada orang NU yang ikut-ikutan mereka, yaitu NU yang konslet, keblinger itu. Kita sudah punya wadah, dibikinkan wadah oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, tetapi malah ikut wadah mereka, keblinger itu namanya. Makanya ini menjadi perhatian kita semua, teruntuk warga NU. Warga NU, kita harus sami'na wa ata'na kepada PBNU secara struktural, begitu. Dan sampai detik ini PBNU berdiam diri atas polemik nasab ini. Kan gitu toh. Nah ini menunjukkan bahwa PBNU netral gitu loh. Nah adapun kami di bawah menyuarakan tentang polemik nasab ini. Nah ini kan hak-hak kami. Karena kami menemukan ya suara di akar rumput kok begini. Terus kami menemukan fakta-fakta tentang pembelokan makam-makam leluhur menjadi Habib. Kami unggah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap NU gitu loh. Supaya PBNU, para tokoh-tokoh elit kita itu mendengarkan, terus merespon. Dan alhamdulillah sudah ada respon positif tentang distorsi sejarah NU. PBNU sudah memberikan instruksi melalui rapat pleno PBNU kepada LP Ma'arif dan RMI untuk mencabut buku-buku yang sudah beredar
yang mana di situ itu ada nama Habib Hashim bin Yahya sebagai tokoh pendiri NU. Ini salah satu langkah-langkah PBNU karena sudah adanya bukti yang beliau-beliau kantongi, tentu seperti itu. Dan saya yakin husnudon kepada PBNU. Walaupun berdiam sampai detik ini, PBNU memantau kami. Dan ini suara kami berdasarkan penemuan-penemuan dari akar rumput. Jadi jelas apa yang disampaikan Gus Mus di atas, bahwa orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang asing atau imigran dari Yaman, itu bukan. Mereka punya wadah sendiri namanya Robitoh Alawiyah, gitu loh. Di sini bisa dipahami. Kami sepakat kepada Gus Mus. Statement Gus Mus luar biasa. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.